Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pergantian oli di mobil Kijang Super tahun 94. Sebelum ganti oli, nanti kita akan melakukan yang namanya engine flush. Nah, ini gunanya untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin, ya. Ini cara penggunaannya gampang, tinggal dibaca aja di sini. Tapi nanti saya akan menggunakan ini selama 15 menit supaya biar kotoran-kotoran lebih terkikis atau lebih rontok. Oke, ini 443 mili. Ini harganya 63.000. Oke, jadi cara pemakaiannya ini, kita masukkan nanti ke dalam oli yang kotor, lalu kita nyalakan mesin selama maksimal 15 menit. Lalu kita perlu, habis itu kita kuras olinya. Habis itu kita ganti oli yang baru, ini sudah dibeli Prima XP 2050 4 liter, harganya 185.000. Lalu yang dibutuhkan lagi kunci pas 17 ya, kelihatan ya. Nah, 17 ini buat membuka baut tap oli yang di bawah mesin itu. Lalu ada isolasi ini ya untuk baut oli biar supaya kencang lagi, oli tidak rembes. Oke, kita langsung eksekusi ya. Oh iya, jangan lupa nanti sekaligus kita akan mengganti filter oli untuk Kijang Super ya. Disarankan untuk sekalian mengganti filter oli ketika mengganti oli mesin. Oke. Nah, ini adalah kondisi oli sebelum diganti ya. Kotor sekali ya. Oke, kita akan masukkan ini ke dalam mesin ya. Kita buka dulu. Kalau susah boleh pakai tang atau batu lainnya. Ini pakai tangan aja bisa. Nah, ini isinya begini, kayak warna kuning gitu, kayak premium. Bensin zaman dulu ya, premium itu sekarang udah nggak ada lagi. Kita buka baut ini ya, olinya. Kita masukkan semua ya. Udah habis. Sekarang kita tutup, baru kita panasin mobilnya. Kita nyalakan. Nah, ini kita tunggu paling lama 15 menit. Kenapa 15 menit? Supaya hasilnya lebih maksimal, supaya hasilnya juga lebih dapat merontokkan kerak-kerak atau kotoran yang ada di dalam mesin. Oke, sekarang sudah 15 menit. Tadi mesin sudah dinyalakan selama 15 menit. Sekarang waktunya kita kuras olinya. Nah, ini habis dipanaskan, saya diamkan dulu kurang lebih 5 menit. Ini sudah didiamkan selama 5 menit, baru kita menguras oli. Ini kita buka dulu ya, supaya oli yang turun maksimal, lancar. Oke, kita akan membuka baut tap oli nih, yang ini bautnya, dengan kunci 17. Nah, jangan lupa kita sediakan penampung oli. Oke, kita buka dulu guys. Nah, ini olinya keluar ya. Oli keluarnya itu hitam pekat ya. Ini kita simpan dulu. Nah, kalau sudah mau habis kayak gini, kita tunggu saja sampai benar-benar habis. Ini kalau saya
proses pembuangan oli ini kurang lebih 15 menit. Jadi kita sabar dulu supaya semua oli keluar semua. Oke? Jadi sambil menunggu olinya turun semua, tuntas, kita akan melepas ini filter oli. Caranya gimana? Kalau saya caranya yang penting tangan ini kering, ya harus kering sekali supaya bisa membuka filter oli. Nah, alhamdulillah filter olinya sudah terlepas ya, kotor sepertinya. Oke, setelah ini kita akan pasang kembali filter oli yang baru. Nah, sebelum mengganti atau memasukkan filter baru, ada baiknya kita lap dulu ini sisa-sisa oli ini ya, menggunakan kain yang bersih dan kering supaya oli sisa ini bisa terbuang. Nah, ini dia. Menggunakan kain yang bersih ya. Ini siap dulu ya. Gimana? Cukup bersih ya. Kita akan mengganti filter baru ini ya. Kita buka dulu. Mohon maaf ya ribut ya, soalnya di pinggir jalan ini, pinggir jalan provinsi, jadi ribut. Ini filter barunya ya, sama kayak tadi. Nanti kita akan memberikan oli bekas aja, oli bekas yang tadi kita akan lumasi di sekitar sini. Sebentar, saya ambil dulu olinya ya. Ini dia, kita akan lumasi ya. Nah, tujuannya apa dilumasi ini? Supaya karet ya, karet ini tidak mengalami getas, atau bahasa mudahnya itu supaya karet ini tidak keras. Oke, ini kita masukkan saja ke dalam tempatnya. Ini sudah saya lumasi dengan oli ya, pinggiran filter olinya yang ada karetnya itu. Kita putar ke arah kanan, searah jarum jam. Nah, kalau sudah, nanti kita akan kencengi dengan metode tangan tadi. Ketika kita membuka sama menggunakan metode seperti itu, cuma ini hanya kita mengencangkan arahnya ke kanan. Kalau tadi membuka ke kiri, sekarang arahnya ke kanan untuk mengencangkan filter oli ini. Oke? Nah, ini dia baut tap olinya yang lama ya. Kita akan bersihkan dulu nih sisa sealer yang kemarin. Kita bersihkan dulu, baru kita pasang baru. Nah, setelah bersih ini ya, setelah tidak ada lagi seal tape ya, maka kita akan menggunakan seal tape yang baru. Penggunaannya seperti biasa, kalau saya pribadi dari atas sini sampai ke tengah itu tipis saja, tapi kalau sudah tengah ini ke pangkalnya sudah mulai agak tebal, terutama yang sekitar pangkal sini nih. Nah, pastinya saya akan membuat lebih tebal. Supaya apa? Supaya dia menutup dengan baik. Oke, sudah cukup. Sudah terpasang seal tip yang baru. Kita pindahkan dulu ini, apa namanya, pengetap olinya ini. Bisa kita lihat ya,
Olinya nih kotor sekali ya, hitam sekali. Nah, pasang dulu guys. Nah, menggunakan filling saja. Maklum mobil tua, jadi tidak bisa terlalu kencang guys. Oke, cukup, sudah bisa terpasang. Sebelum kita memasukkan oli baru, kita baiknya lap ini apa namanya yang ada di bistik ini, supaya oli lama tidak tercampur lagi. Lap dulu ya, bersih. Gunakan lap bersih ya, ini saya menggunakan tisu karena nanti akan masuk ke ruang bakar atau ke mesin. Oke, kita bersih, kita kembali masukkan lagi. Kita akan menggunakan corong ini. Jangan lupa corongnya dibersihkan dulu. Supaya lebih mudah buang olinya. Oke, sambil kita cek di ini stick ini ya, apakah sudah cukup. Nah, sepertinya olinya sudah cukup ya, jadi memang saya sisakan sedikit saja, tidak saya tuang semua. Jangan lupa menutup ini, menutup olinya, kap mesin oli ini kita bersihkan dengan kain kering dan juga bersih ya. Ini mengutip dari ilmunya Mas Topi Miring. Jadi kalau katanya beliau, kalau mengecek mobil itu salah satunya adalah dicek tutup oli ini. Jadi tutup oli ini kita buka, terus kita lihat gini, kita oleh sini. Kalau ada apa kayak semacam lumpur gitu atau kerak-kerak gitu, kerak oli, berarti kondisi mobilnya kurang sehat. Nah, kalau ini alhamdulillah tidak ada sama sekali kerak-kerak atau lumpur seperti yang dimaksud oleh Mas Topi Miring ya. Jadi insya Allah mobilnya masih bagus dalemannya. Oke, kita pasang menutupnya ya. Filter oli ini saya beli dengan harga kurang lebih 50.000. Setelah ini kita akan nyalakan mesinnya supaya olinya bekerja dengan baik. Oke, penggantian oli selesai ya, alhamdulillah selesai. Kita panasin mobilnya kurang lebih 5 menit baru kita matikan, baru bisa dibawa jalan kembali. Oh iya, ada yang ketinggalan satu lagi tips saya pribadi. Jadi ketika saya mengganti oli dan apapun urusan mobil ini, saya akan mencatatnya di dalam kertas ini. Nah, kita lihat dulu berapa kilometernya.
di dashboard mobil. ...181.604 kilo. Nah, saya tulis di sini 181.604. Nah, sekarang ini tanggalnya tanggal berapa ya? Berapa, saya lupa. Saya lihat HP dulu. Oke, sekarang tanggal 19. Terus ini 19. Bulan 11 tahun 2023. Saya tulis ini keterangannya oli, mesin, dan flashing. Nah, sama di sini juga saya tulis di bawahnya filter oli. Disamakan saja. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe serta share ke teman-teman yang lain. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.